Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyayangkan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkotika Freddy Budiman. Apalagi eksekusi dilakukan sebelum Freddy mengungkap keterlibatan para petinggi lembaga penegak hukum dalam bisnis haram itu. Kontras menilai eksekusi mati terhadap Freddy Budiman sebagai bentuk konspirasi menutupi keterlibatan para petinggi lembaga negara penegak hukum dalam bisnis narkotika. Menurut Koordinator Kontras Haris Azhar, sebelum dieksekusi mati, Freddy banyak bercerita tentang keterlibatan sejumlah petinggi Polri, Bea Cukai, dan BNN dalam bisnis haram itu. Dalam pengakuan Freddy diantaranya menyatakan selalu menghubungi polisi, BNN, dan Bea Cukai saat barang masuk. Freddy juga mengaku berbagi keuntungan hingga puluhan miliar ke beberapa pejabat. Menurut Haris Azhar, Freddy mengaku setoran ke BNN bahkan mencapai 450 miliar rupiah dan ke pejabat tertentu di Mabes Polri sebesar 90 miliar rupiah. Saya merasa bahwa menghukum mati Freddy Budiman itu bagian konspirasi untuk menutup informasi siapa-siapa yang terlibat. Termasuk ke pemerintah sebelum. Sekarang begini, sekarang saya cerita begini. Terus orang mau bongkar. Ketika kita mau bongkar, Freddy Budiman udah meninggal. Saya mau tanya di Republik ini siapa yang bisa ngidupin orang mati? Itulah salahnya hukuman mati. Gitu. Kalau saya sebagai orang yang anti hukuman mati, saya mau bilang, itulah salahnya hukuman mati. Karena kalau misalnya ternyata, kan begini loh, hukuman mati itu diberikan untuk kejahatan yang sangat sistematis, kejam, ya kan? Nah, kalau dia sistematis, bisa diduga salah satu model sistematis itu, dia bersama-sama dengan pihak lain, bisa juga dengan alat-alat yang lain. Pemirsa, untuk membahas mengenai pengakuan Freddy Budiman, di studio telah hadir Kepala Humas BNN Slamet Pribadi, dan kami mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini dengan tema mengungkap curhat Freddy Budiman. Pak Slamet, kalau kita bicara soal curhatan Freddy Budiman, ini pernyataannya Mas Haris Azhar dari Kontras sebetulnya. Dan disebutkan ada beberapa oknum di BNN dan juga di kepolisian, bahkan pejabat BNN yang juga terlibat dalam bisnis haram itu. Nah, ini gimana respon dari BNN, gimana Mas? Ya, Pak Budi Waseso menanggapi informasi ini apresiasi ya, memberikan apresiasi terhadap laporan ini. Beberapa hal yang beliau sampaikan, pertama, beliau akan tetap bekerja meskipun ada isu seperti ini, tidak akan melemahkan kebijakan strategis soal pencegahan dan pemberantasan. Itu komitmen beliau. Yang kedua, kalau Kontras mau membuktikan, dipersilahkan. Itu dukungan beliau, dipersilahkan. Minimal memberikan informasi yang konkret tentang informasi ini. Terus kemudian yang ketiga, kalau ada penegak hukum yang mau melakukan investigasi di BNN soal informasi ini, BNN membuka diri. Yang keempat, kalau memang ketemu ada orang-orang pejabat BNN yang ditulis dalam surat itu, kalau benar itu akan melakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Okay. Persoalannya, info ini belum konkret sama sekali, karena kalau memang ini sebagai petunjuk awal, idealnya siapa berbuat apa diapakan, kapan, di mana, bagaimana caranya, standar minimal itu terpenuhi. Standar minimal, artinya harusnya idealnya begitu. Ini belum terpenuhi sama sekali. Artinya proses penyelidikan tidak mungkin dilakukan. Bisa terjadi. Kita tidak bisa menutup kalau ada informasi ini. Ya. Tidak bisa menutup langsung close, nggak bisa. Tetap harus kita laksanakan. Okay. Kita kelola informasi ini sesuai dengan taktik dan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan. Oke, ini kan sebetulnya apa yang ditulis oleh Haris Azhar ini cukup lama sebetulnya, bukannya pas kemarin peristiwa itu terjadi. Saya kurang tahu kenapa Kang Haris memblow up besar-besaran, kurang sedikit pelaksanaan eksekusi, dan di blow up lebih besar ketika setelah eksekusi menjadi viral, berkembang terus ibarat bola salju. Ya, kalau seandainya dipublish besar menjadi viral 2 bulan saja atau mungkin kurang 10 hari sebelum eksekusi, pasti Freddy kita bond. Atau kita yang datang dengan tim, pasti kita interogasi habis,
siapa sih orang itu yang kamu tunjuk. Gitu. Kita harus lihat bahwa pecandu itu cara ngomongnya memang begitu. Freddy Budiman pecandu? Saya kurang tahu, tapi ciri-ciri pecandu itu cara berbicara begitu. Orang lain itu salah semua, hanya dia yang paling benar. Oke. Itu ciri-ciri pecandu. Saya kurang tahu karena saya bukan penyelidiknya, bukan penyidiknya seperti yang tapi saya menghadapi ratusan pecandu. Ya memang seperti itu. Oke, tapi kan ini kan juga dugaan juga kalau Mas Slamet bicara bahwa ini apa namanya? Dugaan juga, ya dugaan. Tapi kalau saya menyimpulkan dari sekian ratus pecandu itu ya memang ngomongnya begini, kayak begitu. Tapi saya menduga si Freddy, bukan kewenangan saya untuk menduga. Tapi kalau saya menyimpulkan secara umum, salah satu ciri-ciri pecandu kalau berbicara ya seperti itu. Oke, kalau di tulisannya Haris Azhar itu juga menyatakan bahwa Freddy Budiman sebetulnya ya dia mengakui kesalahannya. Gitu. Apakah pecandu juga melakukan hal itu? Ya bisa juga. Bisa juga. Bisa juga terjadi. Orang pecandu itu orangnya sadar. Oke. Tapi dia susah merespon dengan cepat. Apakah itu ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah, susah sekali. Injek rem atau injek gas. Artinya boleh nggak kalau saya katakan apa yang terjadi saat ini yang sudah menjadi viral informasi ini tidak mungkin dijadikan bahan untuk dilakukannya sebuah penyelidikan? Boleh, sangat boleh. Kita menanggapi respon. Tapi akan dilakukan atau tidak? Hari ini diumumkan. Hari ini diumumkan. Ya. Oke, kita angkat satu telepon dulu Pak Slamet. Ada Pak Joko dari Sidoarjo. Selamat pagi Pak Joko. Pagi. Ya, silakan Pak Joko responnya. Iya. Selamat pagi dengan Pak Slamet. Ya, pagi Pak Joko. Ya. Sidoarjo. Saya orang Sidoarjo, Pak. Saya ini mau merespon ya keadaan NKRI ini secara dari pengakuan Freddy ke Kontras. Itu sebenarnya masalah klasik Pak di Indonesia. Dari dulu itu semua pasti blundernya ada aja yang sudah ada penanganan yang serius, nanti timbul Kontras bilang kayak gini, dan itu semua bolehlah kita tanggap secara positif. Tapi yang poin saya Pak yang terpenting ya terpenting itu sekarang gini Pak. Kita ini kan negara Republik Indonesia ini dibentuk bukan main-main, gak asal-asalan Pak. Ya. Ya, kita perlulah semua itu bersinergi, berpikiran positif. Ya. Semua untuk hal-hal yang kira-kira ada berita, kira-kira yang negatif, kita harus tangkap dengan positif, jangan diimbangi malah dengan berbagai macam alasan yang membela diri lah atau apa. Itu suatu hal yang buat saya nggak positif. Dengan cara positif apa? Oke, kita tindak lanjutin, kasih tahu ke masyarakat bahwa ini actionnya yang sudah terjadi dan saya report, tutup, selesai. Jangan sampai jadi ngambang buat untuk rumor dan suatu hal yang menghabiskan energi dan tenaga yang banyak Pak. Jadi saya buat Bapak dan BNN ini mohon dengan sangat, tolonglah hal-hal yang suatu hal yang ada berita yang sangat menjadi rumor besar karena seorang Freddy menjadi suatu hal di BNN jadi lemah. Saya nggak mau ya. Tolong tetap jalankan sesuai dengan real yang ada Bapak, tapi tunjukkan, jangan hal itu setelah itu tutup, selesai, tidak ada. Karena kenapa Pak? Ini menyangkut anak cucu Bapak juga semua di Indonesia ini yang suatu hal yang kejahatan yang sangat luar biasa Pak ini Pak. Pak Joko, Pak Joko maaf saya potong. Pak Joko, intinya yang ingin disampaikan Pak Joko, apakah BNN dan polisi harus melakukan sesuatu yang real, penyelidikan misalnya terhadap apa yang informasi yang sudah beredar ini atau bagaimana sebetulnya Pak Joko? Betul. Jadi jangan membela diri Pak, jangan Pak. Kita sekarang harus duduk sama, ya. Misalkan satu hal kita ngomongkan ada oknum yang memang berbuat, oke, selesaiin secara, kita jangan emosi, jangan
saling membela diri itu termasuk emosi, Pak, saya pikir. Karena nggak positif, Pak. Jadi penting berbuat kita atau tidak berbuat ya, Pak? Iya, di dalam, oh ya ada. Selesaiin, Pak. Tunjukkan. Jadi Ya. berbuat atau tidak berbuat kita putuskan, Pak ya? Betul, dengan kontras pun juga gitu. Asal jangan misalkan itu dari data yang benar atau dia mau cuma ingin suatu hal yang di publik, wah ini kayak gini. Kita juga harus cegah hal-hal kayak gitu. Baik. Menguras energi yang banyak. Jadi intinya tolong dari pihak yang bertanggung jawab dalam arti ini adalah yang dituduhkan dalam ini BNN, tolong tunjukkan ke masyarakat dengan cara dengan Polri atau dengan TNI suatu hal nyata, bukan nanti setelah itu hilang. Baik, Pak Joko. Jadi itu aja saya dari Pak terima Joko, kasih. Pak Joko, Ya. kalau menurut Pak Joko dengan informasi yang beredar ini, ada keterlibatan oknum-oknum ini, Pak Joko percaya dengan informasi itu? Kalau saya, Pak, kalau saya pribadi, Pak, saya sudah prihatin dengan negeri ini, Pak. Oke. Saya percaya ada itu. Baik. Cuma jangan terus dibuat energi ini kita sangat-sangat suatu hal yang kita jadi antipatik, orang takut semua untuk Baik. melakukan tindakan yang sebenarnya ini wajar kita hukum mati, udah hukum aja memang undangnya gitu. Baik. Kalau ada oknum yang terlibat, sudah tindak tegas saja. Baik, Pak Jangan Joko. terlalu emosi, Pak. Oke, Pak? Terima kasih banyak Pak Joko. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Ya. Itu tadi Pak Joko dari Sidoarjo, responnya luar biasa ya. Inilah memang yang terjadi saat ini sebetulnya Pak Slamet. Ketika ada informasi yang terkait oknum, masyarakat karena sudah sering kali mendapatkan informasi yang seperti ini, walaupun ini belum terbukti, mereka memilih untuk percaya. Nah, ini bagaimana BNN dalam hal ini akan bersikap? BNN bukan tidak merespon, BNN merespon kok. Cepat sekali. Ya. Begitu saya mendapatkan, langsung malam itu juga, Ya. sehari saya telepon. Bener nggak ini dari sampean? Betul. Oke. Nah, terus banyak lah yang kita ceritakan. Hari ini kan akan diumumkan bagaimana langkah-langkah BNN. Itu menunjukkan bahwa kita mengapresiasi dari sebuah informasi. Apakah ini informasi ini benar atau tidak benar? Oke. Nah, nanti hari ini akan diumumkan. Pak Slamet, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Mengungkap curhat Freddy Budiman, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Slamet pribadi dan melalui sambungan telepon. Ini ada satu warga, kita angkat dulu Pak Slamet ya. Iya, silakan. Ada Pak Eko dari Cibubur. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak. Ya, silakan Pak Eko. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak di BNN Pak. Ya, pagi Pak Eko. Ya, terima kasih Pak. Kami sebagai rakyat kecil Pak, dengan ada berita begini, kenapa ya Pak, dia tidak berani menyampaikan sebelum terjadi. Kan sudah terbuka dengan presiden kita ini, kan sudah membuka nomor-nomor dia sebetulnya kalau enggak itu. Dan kalau diumumkan kenapa setelah terjadi baru terbuka. Jadi kami ini yang apa kemauan bagaimana, jadi gelisah kami Pak. Sebelum terjadi Pak. maksudnya sebelum eksekusi mati ya Pak ya? Iya, sebelum mati kan gampang ini sekarang. Semua masalah apapun kami sudah bisa untuk ngirim kemana. Masalah yang kecil pun berani asal bertanggung jawab ya. Yang kami sampaikan harus tanggung jawab, jangan dibuat main-main, ini kan berbahaya Pak. Betul. Pak Eko, sebetulnya Siap, Pak. kalau kita baca tulisannya Haris Azhar itu yang diakui sama dia, bahwa sebelum Freddy Budiman dieksekusi, dia sempat melaporkan ini ke istana sebetulnya Pak Eko. Dan bahkan menurut pengakuannya itu di pledoinya juga disebutkan sebetulnya. Ya. Menurut pengakuannya itu di pledoinya juga disebutkan. Oh, baik. Kalau gitu bisa diperhatikan. Mudah-mudahan kalau ini benar ya kita rakyat ini tahu Pak. Iya Pak ya. Terima kasih kalau memang betul sudah terbuka segitu Pak. Baik. Oke, baik Pak Eko, terima kasih banyak Pak Eko dari Cibubur sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ya, ini juga di satu sisi memang hal-hal yang ketika ada informasi yang dalam tanda kutip mungkin sumir gitu ya, terus menyebut ada penegak hukum segala macam, masyarakat juga yang sebetulnya di dalam hatinya itu sudah agak sedikit bukannya antipati, tapi kalau kita melihat hasil survei
tingkat kepercayaan publik sama penegak hukum itu kan sebetulnya rendah, Pak Slamet. Rendah sekali. Dan itu juga ini kan akan mengkonfirmasi hal itu jadinya. Iya, rakyat akan semakin percaya bahwa di kalangan penegak hukum itu ada main-main. Betul. Justru main-mainnya para penegak hukum ini menjadi indikator naiknya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Ini akibat dari main-mainnya para penegak hukum. Kan indikatornya itu ada dilihat dari pelaku kejahatan. Indikator yang kedua adalah dari sisi penegakan hukum dan hukumnya. Indikator ketiga itu ada pada korban. Korban-korban orang yang dicekoki narkotika sampai per hari meninggal antara 30 dan 40 orang. Beliau tadi 2 orang nelpon itu betul semua. Ngeri, memang miris sekali. Kalau melihat penegak hukum seperti ini. Sangat. Tapi kembali ke masalah itu tentu BNN tetap membuka diri. Nah ini terkait tadi kalau dikatakan bahwa banyaknya peredaran narkotika dalam hal ini ya, narkotika, terus juga jumlah korban yang nampaknya juga belum banyak berubah juga. Belum banyak berubah, ini membuktikan di satu sisi mungkin petugas kurang, tapi di sisi lain petugas main-main. Kurang komitmen maksudnya. Kurang komitmen, itu menjadi indikator ya. Salah satu indikator. Nah, kalau BNN sendirian, ini kan nggak mungkin bisa selesai karena kalau kita lihat laporannya bukan hanya BNN di situ kan, Pak Slamet. Nah, ini apa yang harus dilakukan menurut Anda? Masyarakat juga harus paham ketika melihat kejadian peredaran gelap dan narkotika, masyarakat juga jangan mendiamkan, melaporkan kepada petugas atau bagaimana caranya supaya kejadian itu bisa sampai ke petugas. Karena apa? BNN nggak bisa sendirian, Mas. Keselamatan masyarakat siapa yang jamin? Ya, masuk ke SMS. Masuk ke SMS Center yang sudah kita umumkan ke masyarakat. Atau dengan cara membuat surat. Atau siapa yang kenal. Selama ini saya kurang tahu. Yang jelas begini. Laporan masyarakat ke BNN banyak sekali tentang kelakuan-kelakuan penegak hukum di seluruh Indonesia. Lewat SMS, lewat surat. Banyak sekali? Banyak sekali. Itu kan menjadi mengkonfirmasi apa yang terjadi dengan curhatan. Sudah kita diam-diam kita lakukan penyelidikan, sudah. Diam-diam kita salurkan ke satker masing-masing. Artinya di ke satker masing-masing itu gimana? Ya, menginformasikan kepada satuan kerja masing-masing. Ini loh. Responnya? Ya, kurang tahu. Ya kita kontrol aja nanti. Ya. Tapi sering kita bertanya bagaimana perkembangan ini. Saya kurang tahu, mungkin direktorat lain yang menginformasikan. Yang jelas saya tahu mekanismenya bahwa SMS masyarakat itu selalu ditindaklanjuti oleh BNN, baik cepat maupun jeda waktu. Nah SMS dari masyarakat itu banyak yang terbukti nggak, Pak Slamet? Win-win, 50-50. Artinya banyak yang memang betul. Terutama begini, terutama informasi yang tidak memberikan data konkret. Data awal yang konkret itu sama hanya ada ini di daerah ini, udah gitu aja. Dan itu jam berapanya nggak jelas, siapanya nggak jelas. Tapi hasil penyelidikannya gimana, Pak Slamet? Kalau informasi yang seperti itu? Ya susah untuk dibuktikan. Susah. Informasi yang dibutuhkan oleh paling tidak penegak hukum dan BNN dalam hal ini, itu informasinya harus seperti apa untuk minimal begini ya, tidak perlu lengkap. Siapa berbuat apa, kapan, di mana, bagaimana, itu ada standar minimal saja. Tapi kan kadang-kadang kita cuma bisa ngelihat bahwa ada orang mungkin berseragam atau bersenjata tapi nggak tahu siapanya. Tapi kan jelas waktunya kapan, pakaiannya apa, itu aja, nggak perlu sampai detail, sampai memberi apa nggak perlu. Yang penting baju merah, jam sekian, di mana, di situ. Pak Slamet, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Mengungkap curhat Freddy Budiman, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Slamet Pribadi dari BNN. Dan Pak Slamet, ini kita angkat satu telepon lagi, Pak, dari Kalimantan Tengah, Pak Wiliana. Selamat pagi, Pak Wiliana. Ya, selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Iya, kalau menurut aku itu pendapat saya beramai-ramai menyalahkan terutama Bapak Presiden kita Jokowi. Miris juga kita, Mas.
Ya, selamat pagi, Pak. Ya, pagi Pak, pagi. Pak Wiliana, jangan lihat televisinya Pak, dikecilkan saja karena suaranya pasti delay Pak. Halo Pak Wiliana. Iya Pak. Iya Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, oleh selama ini saya lihat di media elektronik semua kok menyalahkan pejabat yang berwenang yang menghukum oleh Freddy ini. Oleh kenapa lah? Kurang baik itu nah Pak. Oleh yang dihukum ya sudah aja dihukum. Oleh kalau nggak gitu juga nggak bosan dia itu. Oke. Baik. Ya, jadi menurut kita kalau memang pejabat itu ada yang memberikan masukan, ya diterima, tapi yang jelas. Contoh, kalau memang aparat itu mau mencari sesungguhnya, gampang, kita nggak usah istilahnya mau ngasih tahu yang jelas di mana, itu kan baik. Ya. Tapi kalau yang digembor-gemborkan terus kayak itu, saya juga nggak bisa terima oleh negara kita itu Indonesia. Baik. Kenapa harus begini? Pak Wiliana, gitu. Ya. Pak Wiliana, terkait tema kita pagi hari ini, ada beberapa oknum BNN, polisi, bahkan Bea Cukai juga yang diduga juga menerima uang dari bisnis haramnya Freddy Budiman, narkotika. Bapak percaya dengan itu? Ya, itu percaya. Baik. Cuma jangan rame-rame kita menyalahkan aparat hukum. Nah, aparat hukum ini kan banyak, Mas. Baik. Ya, jadi harus jelas dulu siapa yang memang terlibat. Baik. Siapa yang nggak terlibat, jangan disatukan aparat hukum semua gitu, nah Pak, maksud aku gitu. Baik, Pak Wiliana, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ini menarik sebetulnya, saya setuju dengan Pak Wiliana ya, bahwa di institusi penegak hukum, saya yakin banyak orang-orang yang sebetulnya masih punya integritas. Sangat banyak. Sangat banyak. Cuman ya itu dia pertanyaannya Pak Slamet. Ini kan seperti apa namanya? Ada istilah setes apa namanya? Rusak susu. Iya, rusak susu sebelang jadinya kayak gitu. Akibat tubas titik gitu kan. Ya. Nah, cuman tubas titiknya ini kok ada terus gitu, dan apa namanya? Itu yang akan menjadikan citra penegak hukum menjadi hancur sebetulnya. Nah, ini gimana caranya supaya tubas yang titik itu betul-betul nggak ada lagi di penegak hukum? Hukum itu yang sering saya katakan bahwa hukum itu dibangun ada 3 hal. Pertama, penegak hukumnya dibangun. Kedua, undang-undangnya dibangun. Ketiga, budaya hukumnya. Oke. Tiga tiang ini harus berjalan secara simultan. Oke. Katakanlah lalu lintas. Hadirkan petugas dalam 1 kilometer itu misalnya ada 10. Tapi kalau pemegang motornya, pengendali mobilnya ugal-ugalan, tetap saja. Oke. Jadi apakah ini akan sukses atau tidak membangun hukum, maka 3 indikator ini harus dilaksanakan semua. Jadi penegak hukumnya, undang-undangnya, plus budaya hukum. Oke. Dan kalau untuk saat ini permasalahannya di mana, Pak? Narkotik sekarang, budaya konsumen, budaya mengkonsumsi narkotika sangat tinggi di Indonesia ini. Sangat tinggi. Sehingga dan pasarnya jadi besar kan? Sehingga permintaan meningkat, maka penawaran juga meningkat. Sementara di tengah-tengah penegak hukumnya masih belum konsisten. Masih belum komitmen, masih angin-anginan. Nah, pandangannya masyarakat seperti itu. Terus indikator surveinya, kepercayaan terhadap penegak hukum masih lemah. Ini berarti kan di dalam kan ada sesuatu. Ini memang harus kita perbaiki bersama-sama. Pak Slamet pribadi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Oke, makasih.